Lalu kemudian setelah itu kalau ada kawan, sahabat yang menolong, maka itu teman sejati. Menyibukkan diri dengan berzikir. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah berikan dia afdal mimma sa'ala sa'ilun. Allah berikan dia lebih baik daripada yang diminta oleh orang yang meminta. Puncak dari kekecewaan adalah kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Hilang-hilang timbul Tuhan itu dalam pikiran. Nah, maka disitulah diperlukan kekuatan yang luar biasa. Jangan sampai ikut bisikan setan. Segera mandi taubat, segera ambil wudhu, segera gelar sajadah, segera sholat sunat taubat. Kalau pagi duha, kalau malam tahajud, baca Al-Quran, berzikir, afdhalu zikri la ilaha illallah, minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ibarat kopi yang sedang diaduk. Kita biarkan sejenak, dia hening, lalu kemudian turun. Ampas-ampasnya turun, dia akan bening kembali. Makanya ada orang yang mengatakan biarlah waktu yang akan menjawab. Itu betul. Karena tak bisa kita paksakan. Kita paksa hari ini harus bening, harus jernih, nggak bisa. Ibarat menggali sumur bor yang baru. Yang pertama itu mungkin butek, yang kedua mungkin bau, tapi nanti sehari, 2 hari, 3 hari dia akan bening dan jernih. Safaul qalb, hati yang tulus, hati yang benih, hati yang jernih, hati yang bening. Allah berjanji walladzina jahadu fina, orang-orang yang bermujahadah melawan semuanya itu fina untuk datang ke tempat kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan menunjukkan. Dan memang ustadz itu diberikan Allah kekecewaan. Kenapa? Karena orang kecewa akan ngadu ke ustadz. Gimana kalau ustadz tidak pernah kecewa? Dia nggak tahu rasanya kecewa, apa obat kecewa, bagaimana menghilangkan kekecewaan. Allah membuat saya pernah kecewa kepada keadaan, kecewa kepada benda, kecewa kepada orang. Supaya apa? Karena saya tempat mengadu orang. Ketika orang mengadu, yang kau rasakan itu belum apa-apanya dibanding kecewa aku dulu. Nah, jadi selalu ada hikmah yang diberikan Allah. Sudah berakhirkah kecewaan itu? Belum tentu. Hidup kita masih panjang. Makanya jangan menulis biografi orang hidup. Karena belum tentu husnul khatimah. Makanya yang paling bagus diteliti itu orang yang sudah mati, meninggal dunia. Buya Hamka, Buya Muhammad Nasir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Itu memang sudah lolos dia dari kekecewaan-kekecewaan. Kalau kita, apalagi Ustadz ngomong, itu ujiannya langsung cash and carry. Bicara jangan pernah kecewa. Langsung aja Allah berikan. Dan saya pengalaman pribadi, saya tak boleh mengecewakan orang. Kalau sampai saya kecewakan orang, terasa tek dia, ini nanti kau pasti kecewa nanti. Dan tak lama saya berangkat dari Pekanbaru, macet, sampai di lokasi tempat acara sudah jam 9. Orang sudah nunggu dari maghrib. Berarti orang sudah duduk di tanah lapang 2 jam. Pilihan saya 2, makan di tempat panitia atau langsung tausiah. Bagi saya makan bisa ditunda, saya bisa nahan makan. Orang banyak ini kasihan. Menurut saya langsung tausiah. Tapi rupanya ada orang yang kecewa. Orang yang sudah menggorengkan burung puyuh. Kami susah-susah menangkapkan puyuh Pak Ustadz. Sudah menggulaikan. Mampir dulu Pak Ustadz. Aduh saya nggak bisa. Nah, itu dalam hati. Berarti kau sudah mengecewakan. Nanti kau pun akan kecewa. Betul, pulang sampai ke rumah, Ustadz tadi waktu nyuci mobil, kaca depan tuh rupanya retak. Kan betul, tak boleh mengecewakan orang. Nah jadi, Ustadz memang selalu diberikan Allah teguran yang langsung. Supaya apa? Supaya dia juga halus ketika mengambil tindakan. Belajar dari hidup. Belajar dari buku sudah, belajar baca kitab, disertasi,
sudah menulis, tapi belajar dari hidup. Kalau bahasa Minang, alam takambang menjadi guru. Alam yang terkembang, pengalaman sehari-hari adalah guru-guru terbaik. Kalau kita mau merenung sejenak, kita membandingkan. Faksusil qasas, ceritakan kisah-kisah itulah Allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berpikir. Jadi kalau kita kecewa dengan keadaan, apa yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Ibrahim. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Ayub. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan saudara kita di Palestina hari ini. Kalau mereka tidak kecewa, kenapa kita mesti lebih kecewa? Siapa kita?